terima kasih Bang Sukma, Kanda sudah hadir, Bang Haidar memang nggak hadir tadi sudah dikonfirmasi, dan teman-teman karena hujan banyak yang kejebak, dan hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi terutama dengan abang-abang kita yang punya kesibukan. Harusnya di hari Minggu ini mereka dengan istri dan anak tercinta, tapi luar biasa karena aktivis dan hari ini bisa hadir. Kita JCC Network Bang, jadi sebelumnya hari ini memang cuman kita mau launching program kita yaitu Teras JCC Bang. Jadi awalnya flyer jalan itu anak-anak kira JCC yang di Senayan, cuma JCC kita ini jurnalis dan konten kreator. Itu terasnya itu tempat di mana orang-orang berkumpul untuk diskusi, mau apa aja kita diskusi. Jadi itulah lahirnya JCC, dan dari melihat perkembangan teman-teman aktivis hari ini, yang harus mereka lakukan itu sudah banyak diambil oleh artis, terus para komikan ini mereka ngambil alih itu. Padahal dulu kalau bicara persoalan di zaman PSBY itu kan, kalau bicara persoalan gerakan itu rata-rata kan teman-teman aktivis. Kalau nggak LSM ya sudah aktivis gerakan lainnya, contoh di Cipayung. Tapi hari ini mereka jadi follower yang luar biasa ke para artis dan komikan ini. Makanya kami lihat wah ini nggak benar ini. Kalau kita diam saja ya lahirlah kita kumpul karena keseringan kita ini sering menulis di media online dan jadi konten kreator, ya udah kita harus punya wadah di mana ada teras kumpulnya teman-teman agar berdiskusi tentang problem kebangsaan dan pikiran-pikirannya. Sebelum itu untuk kita lanjut ke diskusi, Kakak Willy sebagai yang kami nobatkan sebagai koordinator JCC mungkin kasih sedikit ucapan selamat datang lah kepada abang-abang kita dan teman-teman yang hadir. Silakan Kakak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati rekan Yanuan, rekan Sukma, kawan-kawan semua. Terima kasih. Jadi sebenarnya ya saya sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Abang Abdullah Rai. Jadi teras JCC Network ini lahir daripada diskusi dan gelisah. Jadi kenapa kita? Karena memang pelaut yang hebat itu kan nggak lahir dari laut yang tenang, dia pasti lahir dari badai dan gelombang. Jadi, ini kan daripada kegelisahan ini kemudian kita diskusikan, karena memang akhir-akhir ini kawan-kawan aktivis dan termasuk jurnalis kita itu ketika kita mau sampaikan pikiran kita yang untuk kemaslahatan orang banyak itu selalu terganjar di kepentingan oligarki dan kepentingan politik pemilik media. Nah, kemudian kita membentuk salah satu karena kita udah punya banyak channel-channel, dan kemudian selain kita menulis kawan-kawan aktivis, dan kita juga punya nih ruang sendiri yang sudah diikuti beberapa banyak orang. Nah, karena kita udah punya ruang sendiri, akhirnya kita kumpulkan itu ada ruang bicara, ruang berita dan lain sebagainya. Ada kontributor dan masih banyak lagi. Ini udah jalan udah sekitar mau 3 tahunan Bang, itu udah jalan udah lama. Karena kita pikir ini kalau dibiarkan saja kan, kalau kayak sapu itu kan cuma satu aja kita sapu kan nggak bakal bersih kan. Jadi kita kumpulkan, kita satukan untuk biarkan yang ini untuk kita jadikan sebagai ruang di mana untuk memfasilitasi abang-abang dan kawan-kawan semua yang ingin bicara terkait persoalan politik, persoalan humanisme, persoalan ekonomi, dan persoalan-persoalan lain yang ketika kalau kita mau bicara itu kepentingan politik dan kepentingan yang media itu nggak mengizinkan. Nah, kita mengizinkan itu karena ini ada ruang yang bebas sebenarnya. Karena kita selama ini merasa nggak bebas gitu. Jadi kita kumpulkan itu semua, kemudian kita bangun ini yang namanya JCC Network. Nanti kita publikasikan di beberapa media platform, dan nanti kita bangun jaringan wartawan juga ada, jadi paling kita publikasikan di situ. Itu tujuan kita. Karena memang kalau tanya terkait hidup ini kan tujuannya apa? Tujuan kita yang berbuat baik kan, kita jalani ya.
Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih buat Bang Irwan dan Bang Sukma yang sudah mau datang di teras JCC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bang Willy. Dan kembali kawan-kawan, sekarang itu kan dari kemarin sebenarnya Bang Willy kadang-kadang masih mikir bahwa gelisah beliau ini soal apa yang beliau sampaikan, dan saya bilang bahwa sekarang kita nggak usah gelisah. Yang sekarang itu penting informasi sampai dan kita terakomodir dengan baik. Karena teman-teman hari ini masih butuh banyak ngumpul orang banyak. Saya termotivasi salah satu buku yang Bang Irwan ini kasih ke saya, Bang. Saya termotivasi itu bukunya Peter Beck. Larut tetapi tidak hanyut, sedikit tapi menggigit. Maka saya pikir JCC lahir, dan hari ini yang hadir di sini juga teman-teman cuma sedikit. Saya pikir gigitan ini yang penting. Informasi yang sampaikan ke luar itu mereka bisa minimal dari 1000 orang yang nonton atau baca, minimal ada 50 yang sadar, itu kan sudah luar biasa, Pak. Nah, tapi kalau kita banyak ngumpulin 1000 orang tapi itu hanya selesai di ruang diskusi, ya nggak penting juga gitu loh, nggak ada perubahan. Untuk itu ada problem sebenarnya dari tema bicara di era Pak Jokowi. Ada kepemimpinan Pak Jokowi di 2 periode ini ada problem sebenarnya sampai hari ini belum tuntas, yaitu problem kebangsaan kita, nasionalisme kita yang makin hari bukan makin bagus, tetapi makin hari makin rapuh karena ada problem sosial seperti problem antar suku, antar golongan, problem masalah korupsi, konflik antar elit politik, dan problem hukum. Ini masalah-masalah sosial yang sampai hari ini memang belum diselesaikan secara baik dan benar oleh para pimpinan siapa aja di Republik ini. Nah, ini problem yang mau di Republik ini kan mau, kalau saya lihat, kami lihat mau presidennya siapapun, problem ini pasti ada. Untuk itu, terutama waktu dan tempat saya berikan kepada Bang Sukma untuk pikiran-pikirannya. Nah, kalau di teras JCC ini, kalau yang senior itu harus dari belakang, Pak. Jadi karena ini anak muda duluan ya, kepentingannya hari ini kan konsepnya yang muda memimpin. Jadi harus anak muda dulu, Pak. Silakan. Jadi orang tua ini memberikan masukan, kalau yang muda salah dia bisa kasih masukan. Silakan, Pak. Sudah lewat setengah abad. Ini silakan. Jadi gini, kalau sekarang kita melihat memang era sekarang ini adalah era digital ya. Artinya tidak bisa dilepaskan. Dan kecepatan ini begitu luar biasa dan masif gitu kan. Tadi sudah sempat dibuka oleh diawali Bung Rian, bahwa memang ruang-ruang yang tadinya diharapkan oleh para aktivis segala macam yang untuk berbicara segala macam, justru malah sekarang diisi ruang-ruang oleh orang yang di luar itu. Banyak selebgram yang bicara mengenai, mulai menyinggung politik. Kemudian banyak komika dengan gayanya kemudian sudah mulai menyinggung politik gitu kan. Nah, ini penting sebenarnya gitu. Kalau kita mulai sadari bahwa sebenarnya juga pemerintah harus mulai menyambut hal ini gitu kan. Karena memang digitalisasi ini menjadi satu metode, menjadi satu cara untuk berkomunikasi dengan cepat. Gitu kan. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang ini bagaimana ruang digital ini diciptakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya kan? Ketika kita bicara tadi ada permasalahan nasionalisme, kebangsaan, dan ekonomi, ya kan? Ini juga harus menjadi hal yang perlu disoroti betul. Ketika bagaimana pemerintah atau negara ini mencoba untuk mengajak seluruh masyarakat memahami digital, kemudian mulai mengembangkan digital di setiap wilayah, gitu kan? Tapi tidak membangun basic yang namanya apa sih yang diharapkan oleh negara ini, gitu kan? Seperti semacam dibiarkan terbuka semuanya, gitu kan? Tapi belum ada arah yang mau dituju secara masifnya seperti apa. Artinya begini, kalau kita mau bicara membangun nasionalisme,
metode ini perlu dipikirkan gitu loh dengan yang namanya media sosial ini. Apa yang mulai mau dibangun, ya kan? Apakah kemudian pemerintah menyiapkan infrastruktur khususnya yang ada korelasinya dengan masalah pendidikan misalkan. Pendidikan sekarang dengan berbagai macam perkembangan tidak harus juga secara langsung bersekolah, ada juga melalui media-media yang lain gitu kan. Tapi pertanyaannya apa yang mau disampaikan? Apakah sebatas hanya kurikulumnya tanpa disisipi yang namanya nasionalisme? Nah, problem kedua adalah begini, ketika kita bicara masyarakat diminta untuk melek teknologi, ya kan? Nah, ini kaitannya dengan masalah ekonomi. Masyarakat diminta untuk melek teknologi, kemudian bicara mengenai persatuan dan kesatuan, tapi tidak ada satu program yang diciptakan untuk mengarahkan ke sana. Seperti kita lihat, yang ada masyarakat ini menjadikan teknologi ini sekarang ini sebagai sumber untuk pendapatan, bukan sebagai sumber untuk mengaspirasikan pendapat ataupun menyampaikan pemikiran dan gagasan, tapi lebih kepada faktor ekonominya. Sehingga ketika konten-konten yang kemudian dibuat, kemudian apapun yang dilakukan, bahkan sampai di daerah pun sekarang orang sibuk menjadi YouTuber, orang sibuk menjadi blogger. Tapi motivasinya apa nih? Motivasinya adalah ekonomi. Gitu loh. Tidak ada motivasi yang mengarah kepada motivasi mengenai bagaimana ke depan bangsa ini, gitu kan. Nah, tapi juga tidak bisa disalahkan karena memang tidak ada ruang yang dibangun di sana. Gitu. Tidak ada satu, misalkan sekarang ini pemerintah sibuk dengan yang namanya literasi narasi lebih kepada radikal kemudian. Mereka sibuk untuk kemudian menanggulangi efek dari radikal melalui filter di media misalkan gitu kan. Tapi kan yang dibutuhkan apa nih? Jadi lompat gitu loh. Tidak ada satu semacam ide atau gagasan atau program yang memang terstruktur. Ketika kita bicara digitalisasi, teknologi, apa dulu nih yang mau dijadikan outputnya? Kita mau mengembangkan wawasan kebangsaan misalkan, kita mau mengembangkan nasionalisme, tapi siapa yang mau melakukan itu? Nah ini belum nih, itu kan? Mungkin nanti dari ini bisa lebih banyak berikan masukan. Cuman secara awal ini yang kita soroti adalah teknologi tidak bisa kita tinggalkan. Kecepatan digital harus bisa kita manfaatkan. Tapi seperti dengan yang dibahas dalam diskusi kali ini, arah kepada nasionalismenya apa? Gitu kan. Kemudian bagaimana caranya? Siapa targetnya? Kan gitu. Nah, yang ada sekarang ini kebebasan. Kita juga tidak punya platform-platform khusus yang dibentuk untuk mengarah ke sana. Yang kita tahu yang ada TikTok, yang ada yang lain-lain itu mau bicara apa itu? Mau bicara gagasan di situ? Nggak ada. Mau bicara menyampaikan nasionalisme di situ? Belum sampai juga gitu kan. Yang ada apa? Yang ada lebih kepada faktor ekonomi. Tidak bisa disalahkan masyarakat. Pemerintah juga harus melihat bahwa kemudian ketika konten-konten ini coba dibatasi misalkan gitu kan, kemudian dilakukan yang namanya jangan sampai kontennya begini. Tapi ketersediaan ruang lain untuk mereka memecahkan masalah nggak ada. Bicara pekerjaan nggak ada lapangan kerja yang memang bisa mengakomodir semuanya. Bicara kemudian tingkat pengangguran ya masih ada gitu kan. Tapi ini salah satu solusi mereka ketika coba mengadaptasi yang namanya teknologi, mereka membuat suatu konten menjadi YouTuber, menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan ekonomi, ya kan? Nah ini yang perlu disadari gitu bahwa ketika kita bicaranya teknologi untuk program nasionalisme, untuk program itu, nah itu harus ada satu program yang jelas yang harus dibuat, gitu kan? Sehingga program ini apa sih? Misalkan pemerintah membuat satu platform khusus misalkan gitu kan. Ya, kemudian di situ bisa dilakukan edukasi yang bisa di-blasting melalui pendidikan misalkan gitu kan. Itu kan menjadikan paling enggak itu semua orang itu mengerti dulu, mendengar. Ini kita sudah mungkin mulai makin hilang nih.
Ya kan kita bicara yang namanya Sumpah Pemuda, kepahlawanan. Tema-tema itu sudah hilang. Gitu loh. Tema-tema itu sudah hilang. Nah, apa namanya? Ini yang harus mulai dipikirkan dahulu. Oke Bang Sukma, Abang kan di Jakarta ya, artinya hari ini punya sebagai seorang aktivis Repdem ya, artinya punya tanggung jawab sosial yang hari ini mungkin hari ini Abang pikirkan, yang kita minimal dari hasil pikiran Abang minimal orang Jakarta ini ada dari 1.500 400 orang yang bisa bangun tidur bahwa iya ini yang harus kami lakukan. Apa kira-kira problem di Jakarta hari ini yang harus dibereskan oleh baik pemerintah DKI maupun pemerintah pusat? Gini, kita sendiri dari Repdem itu sudah mulai memikirkan dan mentransformasikan mengenai perkembangannya. Jadi ketika kemarin juga ada pembahasan di tingkat Dewan Pimpinan Nasional, itu sudah mengarah kepada yang namanya bagaimana mentransformasikan digital untuk advokasi. Artinya kalau kita bicara yang namanya turun ke masyarakat ke bawah, itu juga memerlukan waktu dan juga memerlukan banyak hal lah, gitu kan, seperti itu. Tapi bicara teknologi ini yang coba kita lakukan sekarang yang terdekat adalah di Repdem itu bagaimana kita mengadvokasi masyarakat melalui teknologi. Artinya ketika ada permasalahan bisa disampaikan langsung dengan adanya kecepatan teknologi. Kita buka ruang, di situ ada media sosial, kita buka ada ruang, kemudian ruang komunikasi digital lain yang kita buka untuk menyalurkan ketika kemudian ada permasalahan yang kemudian bisa kita teruskan kepada pimpinan di Jakarta ataupun di tingkat pusat. Itu salah satu cara yang coba kita sudah mulai lakukan gitu loh. Untuk itu kita adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oke, luar biasa Bang. Di Jakarta ini sama sebenarnya penyakit pembangunan dan nasionalisme ini kan di Jakarta sangat luar biasa, banyak. Itu dia 11-12 sama pusat lah kira-kira begitu. Lalu ini di Jakarta ini sudah mau tinggal, kalau fokusnya Pak Jokowi harapannya kan 2024 ini Jakarta jadi mantan ibu kota. Lalu masyarakat diarahkan ke kota baru namanya IKN. Sebagai pesan dari orang Jakarta Bang, harapan jangan sampai masalah yang ada di Jakarta ini dibawa ke sana lagi. Nah itu bagaimana Bang? Ya ini kan sebenarnya sudah bisa menjadi pilot projectnya, contoh nyata gitu kan, contoh nyata bahwa Jakarta sebagai ibu kota yang sekian lama itu kan dengan berbagai macam persoalannya kemudian mau dipindahkan ibu kotanya. Artinya persoalan-persoalan itu kan bisa kita kemudian garis bawahi. Di Jakarta ini persoalan paling mendasar apa sih? Misalkan transportasi, kemacetan. Bagaimana juga kemudian ini jangan sampai kemudian mendesain suatu wilayah ibu kota tanpa berpikir ibu kota ini mau berapa lama lagi, gitu kan? Artinya dari sisi pembangunan kita berharapkan rencana baik itu infrastruktur maupun rencana pembangunan itu sudah kita bicaranya bukan per 5 tahun, ya kan? Kadang-kadang kan ketika pergantian pemimpin ada kebijakan yang berbeda lagi, Nah, kita berharap sebenarnya negara kita ini sudah mulai menyusun desain yang sangat jauh, gitu loh, sehingga ini bisa master plan ini digunakan terus menerus. Pembangunan kita bicara untuk 30 tahun atau 50 tahun ke depan gitu kan, yang basicnya di situ. Bicara transportasi, kemudian bicara ruang yang lain, mengatasi banjir, sama juga gitu. Jadi bukan sifatnya yang kasuistis gitu kan, ada banjir baru tanganin, ada ini baru tanganin. Nah ini seharusnya sudah menjadi satu gambaran ketika ini dipindahkan, persoalan-persoalan mendasar ini kemudian sudah bisa didusun secara master plan-nya gitu kan. Persoalan ekonomi, ketimbangan sosial, persoalan yang namanya bagaimana lapangan pekerjaan, itu juga harus mulai dilakukan gitu kan. Ketika memindahkan ini kan nggak kemudian satu aspek aja ibu kotanya pindah, masyarakat pasti akan tersusun di sana, masyarakat baru, komunitas baru tersusun di sana, pekerjaan tersusun di sana. Jadi jangan sampai juga mungkin persoalan baru lagi di sana. Itu harus betul-betul satu rangkaian yang ketika ini memang rencananya sesuai dengan harapan pemerintah tahun 2024 ini sudah mulai pindah,
itu betul-betul sudah hilanglah persoalan-persoalan yang mendasar seperti tadi. Ya gitu Bang, makanya saya tanya ini karena begini, di Jakarta ini kan hari ini setiap gubernur atau pemerintah presiden sekalipun, kemiskinan itu tetap ada tumbuh subur begitu, itu satu. Yang kedua adalah di Jakarta itu sebenarnya biang kerok daripada problem sosial salah satunya adalah konflik antar ormas ya, antara suku, antar bangsa. Nah, ini kan ada di Jakarta. Makanya saya pikir ya memang harus jangan sampai ini dibawa ke sana, kan kira-kira begitu. Lalu terakhir Bang, sebagai anak Jakarta, sebagai orang yang hari ini punya beban untuk bagaimana ikut membereskan problem sosial dan lain-lain di Jakarta, apa sih problem yang paling menurut Abang yang paling parah di Jakarta yang harus segera dibereskan? Ya kita lihat ya persoalan Jakarta dari salah satu aja Bang kira-kira. Ya, jadi contoh. paling utama adalah kita bicara yang paling mendasar dirasakan itu kita bicara kemacetan. Kita bisa lihat lah kemacetan itu hilang pada saat COVID. Ya kan? Orang bisa merasakan, oh kita merasakan jalan los. Kalau dulu kita merasakan jalan los enak itu ketika mau lebaran ya Pak. Lebaran enak, Jakarta lengang gitu kan. Tiba-tiba itu berlaku 1 minggu kadang-kadang. Karena begitu harus balik ke Jakarta itu kemacetan luar biasa lagi. Sekarang kita diuji kemarin dengan COVID 2 tahun, Jakarta lengang. Kemudian seolah-olah menjadi satu gambaran kesuksesan nih. Wah, kesuksesan seorang gubernur misalkan gitu kan. Jakarta sepi. Iya Jakarta sepi. Tapi sepi karena COVID, adanya PPKM. Dan itu terlihat jelas ketika kemudian mulai dilonggarkan, bagaimana kemacetan berulang lagi dan bahkan lebih parah. Kenapa? Orang yang tadinya menahan diri karena ketakutan dengan COVID, kemudian orang harus mencari uang lagi untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, ini problem utamanya gitu loh. Jadi kemacetan ini memang harus betul-betul menjadi satu catatan. Ya kan, sehingga apakah kemudian dengan metode yang pembenahan transportasi, pembatasan kendaraan atau apapun itu harus dilakukan. Memang harus ada keberanian dari pimpinan gitu kan, dari pemerintah untuk mengambil keputusan yang tegas gitu kan. Jadi masalah kemacetan ini saya kira kalau kita bicara orang Jakarta yang paling dirasakan dampaknya kemacetan lah. Gitu kan. Itu. Bang, kalau kemacetan ini salah pabrik atau ketidakberanian pemimpin? ini kesalahan pabrik mobil atau ketidakberanian pemerintah? Gini, kalau pelaku industri itu kan bisnis ekonomi kan. Artinya ada permintaan ya selalu diproduksi kan gitu. Nah, tapi harus ada satu langkah progresif lah gitu kan. Yang kita lihat selama ini upaya-upaya yang diambil itu bukan solutif secara menyeluruh, tapi sifatnya kita bisa bilang temporari lah. Misalkan bangun kemudian alternatif fasilitas umum. Tapi berapa lama ini bisa kemudian mengakomodir kemacetannya? Berapa banyak yang bisa dilakukan? Bisa bertahan berapa lama gitu kan? Sedangkan infrastruktur yang digunakan itu sudah mengambil badan jalan lagi gitu kan, tanpa ada penambahan. Pembangunan yang kemudian juga tidak dipikirkan, misalkan pembangunan infrastruktur seperti mall segala macam yang jumlahnya sangat berdekatan gitu kan. Sebenarnya dampak-dampak ini yang harus mulai dipikirkan gitu loh, karena prinsipnya adalah perlu ada terobosan keberanian untuk sifatnya mengatasi kemacetan. Oke, terima kasih Bang Sukma.